Halo, Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Prima. Kak Prima adalah seorang psikolog. Nah, teman-teman, hari ini kita akan berbicara mengenai stres. Nah, sekarang Kak Prima mau tanya di sini, siapa yang pernah mengalami stres? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ayo. Nah, tenang aja teman-teman. Teman-teman nggak usah malu karena Kak Prima juga pernah mengalami stres. Ah, masa sih Kak Prima? Kak Prima kan seorang psikolog. Masa pernah yang namanya mengalami stres? Oh, pernah teman-teman. Nah, setiap orang itu pernah mengalami stres. Hanya tingkat dan gejalanya itu beda-beda. Nah, Kak Prima, emangnya gejalanya stres itu seperti apa sih? Oke, mau tahu seperti apa gejala stres? Ini. Nah, sekarang Kak Prima mau tanya nih untuk gejala stresnya. Apakah teman-teman pernah mengalami kesedihan? Sehingga dari kesedihan itu teman-teman sering untuk menangis. Nah, ayo, siapa di sini yang sering nangis, diem-diem, kayak gitu kan? Atau sering nangis di dalam kamar, ayo. Terus apa lagi ya? Oh ini, apakah teman-teman pernah mengalami mood yang berubah-ubah nih? Jadi awalnya biasa aja nih, tapi terus tiba-tiba moodnya jadi down, jadi sedih, kayak gitu. Siapa yang pernah? Terus apalagi ya? Oh iya. Siapakah di sini yang pernah merasa sering menyerah? Jadi kalau ada tugas apa, langsung bilang, ah udah capek, aku nggak mau ngerjain. Ah udah aku udah nggak bisa mengerjakan itu. Stop lah kayak gitu. Dan tidak hanya itu teman-teman. Di sini adakah teman-teman yang pernah mengalami yang namanya kegelisahan atau kecemasan? Jadi belum mencoba nih ya, belum mencoba, tapi teman-teman sudah merasa takut. Teman-teman sudah merasa, aduh kira-kira aku bisa nggak ya? Kira-kira aku mampu nggak ya untuk mengerjakan hal tersebut atau untuk melewati hal tersebut? Ayo, siapa yang pernah mengalami itu? Terus kemudian nih, apalagi ya Kak Prima? Kira-kira gejala stres? Oke, Kak Prima pikir dulu. Oh iya, salah satu gejala stres yaitu adalah tidak bernafsu untuk makan atau ini teman-teman, makannya banyak sekali. Jadi yang biasanya makannya cuma 3 kali, tapi di sini teman-teman makannya jadi 4 kali, jadi 5 kali, dan sebagainya kayak gitu. Loh kak, tapi kalau aku stres aku nggak nafsu makan. It's okay. Itu juga salah satu tanda stres. Loh kak, tapi aku kalau lagi sedih makanku banyak. It's okay, nggak apa-apa. Loh kak, kok gejala stres kok beda-beda sih? Iya, karena setiap gejala stres untuk setiap orangnya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi misalnya nih, Kak Prima kalau stres itu Kak Prima nggak nafsu makan. Nah, tapi Kak Prima juga punya temen nih. Kalau dia itu stres, pasti temennya Kak Prima itu makannya itu bisa sampai 5 kali sehari. Banyak ya. Jadi nggak apa-apa, karena memang gejala stres itu tiap orang itu beda-beda. Terus apa lagi nih Kak Prima? Kira-kira gejala stres itu apa lagi ya? Oh iya, bisa juga terlalu banyak berkeringat. Nah, biasanya berkeringat ini disertai dengan rasa cemas atau rasa gelisah. Kayak gitu. Terus apalagi ya Kak Prima ya, kira-kira gejala stres? Apalagi ya? Oh iya. Kak Prima ketika sedang mengalami stres itu kadang Kak Prima insomnia atau tidak bisa tidur. Nah, sekarang Kak Prima mau tanya di sini, siapa yang ke dalam di sini siapa yang kesehariannya tidurnya hanya 1 sampai 3 jam? Ayo, siapa?
Atau misalnya nih, teman-teman tidak hanya insomnia, tapi tidurnya itu terlalu banyak durasinya. Jadi, yang biasanya orang kalau tidur malam itu 6 sampai 8 jam, tapi ini tidurnya itu malah bisa sampai 12 jam atau bisa sampai 14 jam. Jadi tidurnya itu malah berlebihan. Ayo, di sini siapa? Nah, jadi teman-teman, kalau gejala stres itu ada dua tanda. Satu bisa tidak bisa tidur, tapi satu lagi itu kebanyakan tidur. Nah, itu memang beda-beda untuk setiap orangnya. Jadi, nggak usah bingung, kok gejala stresku nggak bisa tidur, tapi kok temenku gejala stresnya ya dia tidurnya banyak. Itu gimana sih Kak Prima kok beda-beda? Iya, karena kembali lagi bahwa setiap orang itu unik. Makanya, untuk gejala stres yang dialami itu pasti juga berbeda. Terus Kak, ada lagi nggak sih kira-kira gejala stres? Ada lagi nggak ya? Oh ada. Di sini siapa teman-teman yang sering merasa lelah? Ayo, sering capek gitu kan? Pegel-pegel nih. Baru aja cuma ngelakuin tugas kayak gitu doang. Baru mengerjakan tugas sedikit gitu kan. Tapi udah sering merasa lelah. Nah, hati-hati, itu adalah tanda stres. Terus kemudian, apalagi ya? Oh iya, di sini siapa yang sering merasa lupa gitu kan? Barusan aja disuruh sama mama atau papa, atau bapak atau ibu disuruh pergi ke warung. Prima, ayo, jangan lupa ke warung, beliin ibu telur gitu kan? Terus tiba-tiba Kak Prima lupa. Tadi ibu Kak Prima nyuruh belanja apa ya? Apakah belanja telur atau belanja apa? Nah itu hati-hati teman-teman. Karena sering mudah lupa itu adalah salah satu tanda gejala stres. Terus kemudian apa lagi ya? Ini, ketika seseorang sedang stres, biasanya orang tersebut akan susah untuk berkonsentrasi. Jadi kalau sedang mengerjakan tugas gitu kan, dari bapak ibu guru, terus tiba-tiba tuh bingung sendiri, aduh apa ya? Atau misalnya ketika sedang mengikuti kelas online, entah lewat Zoom atau Google Meet atau apapun itu, atau Google Classroom, terus tiba-tiba teman-teman itu langsung kayak pikirannya tuh kayak kosong, kayak ngeheng. Terus kayak mau mikir, aduh, apa ya? Biasanya tuh ini tuh aku tuh mudeng, biasanya aku tuh paham. Tapi kok aku nggak mudeng ya ini ya? Ini ada apa? Nah, itu namanya adalah sulit berkonsentrasi. Sulit berkonsentrasi itu adalah suatu tanda atau gejala dari stres. Loh, Kak Prima, apakah tanda-tanda dari gejala stres? Apakah hanya itu saja? Oh enggak. Gejala atau tanda dari stres itu banyak macamnya. Jadi yang Kak Prima sebutkan tadi itu adalah gejala-gejala yang sering dialami oleh orang-orang pada umumnya. Loh Kak, memangnya adakah yang tidak pada umumnya? Adakah gejala stres yang unik? Oh ada, salah satunya ini. Kak Prima itu kalau stres, itu Kak Prima sering diare teman-teman. Jadi kalau sudah diare itu adalah tanda stres. Itu kalau Kak Prima loh ya. Jadi bolak-balik WC, bolak-balik WC, bolak-balik WC begitu terus. Itu kalau Kak Prima. Terus apalagi nih Kak Prima, tanda-tanda unik lainnya dari gejala stres. Jadi ada gejala stres yaitu misalnya gatal-gatal. Masa sih gatal-gatal bisa merupakan tanda dari stres? Oh, bisa sekali. Kayak gitu. Tapi ada gak Kak Prima? Ada. Kayak gitu teman-teman. Jadi memang gejala stres itu sangat banyak sekali kayak gitu ya. Sangat banyak sekali dan sangat beragam. Nah, terus Kak, kenapa sih kok orang itu bisa mengalami stres? Nah, biasanya itu seseorang bisa mengalami stres itu karena adanya peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa-peristiwa yang membuat galau atau membuat shock kayak gitu. Emangnya masalah-masalah yang sekiranya membuat shock
Kayak gitu, masalah-masalah yang tidak menyenangkan itu seperti apa sih? Misalnya, masalah di dalam keluarga, masalah dengan orang tua, dengan kakak, adik, kakek, nenek, pak de, om, tante, bude, kayak gitu. Atau dengan anggota keluarga lainnya. Terus, tidak hanya masalah keluarga, tapi misalnya teman-teman juga punya masalah di medsos atau di media sosial online. Nah, di sini siapa yang kadang diejek oleh temannya sendiri melalui online, entah melalui WA, WhatsApp, WhatsApp group, seperti itu, atau melalui Instagram, Facebook, atau melalui Twitter, kayak gitu, atau melalui media sosial apapun itu. Di sini siapa yang pernah diejek? Ayo, melalui medsos. Nah, ejekan atau kalau Kak Prima bisa bilang perundungan atau bullying itu adalah suatu peristiwa yang bisa membuat seseorang remaja, khususnya kalian-kalian ini bisa membuat stres. Atau misalnya tidak hanya perundungan yang terjadi melalui medsos, tetapi juga misalnya nih teman-teman ketika buka medsos, gitu kan, lagi scroll, terus kemudian teman-teman melihat teman-temannya di medsos itu sedang makan-makan, lagi happy-happy dengan keluarga, sedang liburan, sedangkan teman-teman di sini hanya di rumah, mengerjakan tugas, nggak bisa jalan-jalan. Nah, itu hati-hati teman-teman. Jadi ketika teman-teman melihat medsos, itu silakan disaring dulu. Ya, hati-hati karena ketika kita melihat medsos dan ketika kita melihat orang-orang lain kok happy ya, orang-orang lain kok bahagia ya, tapi aku kok biasa aja ya. Nah, ketika kita melihat hal-hal yang menyenangkan di medsos itu kadang bisa membuat kita galau dan kemudian bisa mengarahkan kita ke fase stres. Itu. Terus kemudian apalagi sih yang membuat stres? Pacar misalnya. Iya nih aku lagi berdengar sama pacar aku nih. Terus aku galau, terus aku stres. Di sini siapa yang pernah? Ayo, angkat tangan. Nah, terus apalagi ya? Oh iya. Stres bisa terjadi karena misalnya sekolah online. Loh, kok bisa Kak Prima sekolah online? Ya, misalnya nih, teman-teman kan sekolah online, terus kemudian tugasnya banyak banget. Setiap hari selalu ada tugas, setiap hari selalu ada tugas, terus tugas, sampai bikin pusing, sampai bikin bingung ini kira-kira mana yang harus dikerjakan dulu ya, saking banyaknya tugas. Nah, itu teman-teman. Itu adalah beberapa hal penyebab dari stres. Kak Prima, apakah semua orang pernah mengalami stres? Pernah. Menurut Kak Prima sebagai seorang psikolog, setiap orang pernah mengalami stres. Hanya tingkat stres setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang tingkatnya rendah, ada yang sedang, tapi ada yang tinggi. Nah, Kak Prima, kira-kira kalau stresnya tinggi itu bahaya nggak sih? Bahaya sekali teman-teman. Karena apa? Karena ketika seseorang yang sedang mengalami stres, kemudian tingkatnya sangat tinggi sekali, itu bisa mengarahkan seseorang tersebut masuk ke dalam yang namanya gangguan depresi. Loh Kak, gangguan depresi itu apa sih? Gangguan depresi adalah suatu gangguan mood di mana moodnya itu selalu di dalam mood yang sedih terus. Nah, seseorang bisa dikatakan depresi itu apabila orang tersebut sedih, tidak nafsu makan, kemudian ketertarikan untuk hobi itu hilang. Jadi misalnya nih, biasanya sih setiap hari sih aku senangnya olahraga, tapi ketika aku depresi itu aku sudah nggak senang olahraga. Nah, itu hati-hati teman-teman. Atau misalnya teman-teman mengalami rasa sedih
atau isinya nangis terus. Nah, itu hati-hati. Tapi kembali lagi bahwa teman-teman, seseorang yang mengalami depresi adalah seseorang yang mengalami gejala-gejala yang tadi itu dan juga ada gejala-gejala lainnya dan berlangsung minimal 2 minggu secara berturut-turut. Jadi misalnya kalau selama 2 minggu atau selama 14 hari teman-teman pernah mengalami gejala tersebut secara berturut-turut non-stop, isinya sedih terus, tidak mau keluar kamar, tidak mau keluar rumah, kayak gitu kan. Nafsu makan menghilang atau bahkan nafsu makan yang berlebihan. Yang biasanya rajin, ini sekarang jadi males ngapa-ngapain. Nah, itu hati-hati, teman-teman. Apalagi kalau gejalanya itu dirasakan minimal 2 minggu dan dirasakan selama 14 hari secara berturut-turut. Terus Kak Prima, apakah stres hanya mengarah ke gangguan depresi? Nah, ada beberapa orang yang mana mereka ketika stres tidak hanya depresi, tapi nanti mereka akan mengalami yang namanya gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotik itu seperti apa sih? Gangguan psikotik adalah gangguan apa ya? Kalau Kak Prima menjelaskan gangguan psikotik itu seperti gangguan halusinasi, delusi, dan sebagainya. Halusinasi itu seperti apa sih Kak? Misalnya gangguan halusinasi itu ini. Kak Prima melihat di pojokan ruang itu ada orang. Tetapi orang lain tidak bisa melihat orang di pojokan itu. Nah, hati-hati karena itu bisa aja suatu tanda halusinasi, teman-teman. Jadi, apa yang kita lihat itu tidak sama dengan apa yang orang lain lihat. Terus kemudian ada yang namanya halusinasi auditorik. Jadi misalnya tiba-tiba gitu kan, Kak Prima kayak dengar suara kayak misalnya ini. Prima, Prima, ayo kamu keluar rumah, ayo kamu keluar rumah. Nah, Kak Prima tuh kayak mendengar suara itu tuh. Tapi orang lain tidak bisa mendengar suara itu. Nah, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Loh Kak Prima, apakah halusinasi auditorik itu halusinasi berupa pemanggilan nama? Oh, belum tentu. Bahwa halusinasi auditorik itu macam-macam kayak gitu. Ada yang memanggil nama atau mungkin suara lain seperti itu. Misalnya suara nging atau suara apapun itu. Nah, teman-teman, hati-hati. Apabila teman-teman sudah mengalami gejala-gejala tersebut, gejala halusinasi visual kayak gitu kan, jadi kita lihat seorang atau melihat sesuatu, tapi orang lain nggak bisa lihat, atau kita mendengar sesuatu, suara yang aneh kayak gitu, tapi orang lain tidak bisa mendengar, atau misalnya kita melihat bahwa nih Kak Prima ada buku, bahwa misalnya ini Kak Prima misalnya melihat ini adalah makanan. Tetapi orang lain melihat bahwa ini adalah buku. Nah, apabila cara melihatnya itu sudah berbeda, loh ini kan buku Prim, kok kamu melihat ini makanan? Nah, itu hati-hati, itu namanya delusi, teman-teman. Nah, apabila teman-teman sudah mengalami gejala-gejala tersebut, maka silakan teman-teman bisa langsung ke pihak profesional, misalnya ke psikolog atau teman-teman bisa ke psikiater. Begitu. Apabila sudah ada gejala-gejala halusinasi dan sebagainya, maka Kak Prima berharap teman-teman bisa langsung ke psikiater. Karena biasanya orang-orang yang sudah mengalami gejala-gejala halusinasi visual, auditorik, kemudian delusi itu memang harus ditangani oleh pihak-pihak yang memang sudah profesional. Loh Kak, apakah stres hanya mengarah ke gangguan depresi, kemudian gangguan psikotik? Oh enggak, ada juga gejala lainnya. Misalnya, stres itu bisa mengarah seseorang untuk mengarah ke gangguan bipolar atau gangguan lainnya kayak gitu.
Jadi memang hati-hati teman-teman yang saat ini sedang mengalami stres. Seperti itu ya. Oke, terus gimana sih Kak Prima caranya supaya kita enggak stres kayak gitu? Supaya stres yang tingkatku nih segini loh, Kak Prima. Aku tuh udah yang stres banget. Setiap hari sedih, setiap hari nangis kayak gitu. Terus sering merasa lelah, terus aku nggak nafsu makan. Terus kemudian yang biasanya aku rajin ini aku nggak jadi rajin, males-malesan, sering gelisah, sering berkeringat dan sebagainya. Nah, hati-hati dan waspadalah, waspadalah. Itu artinya bahwa teman-teman harus sadar diri bahwa, oh oke, aku sedang mengalami stres dan aku harus melakukan beberapa cara. Oke, kira-kira caranya itu apa sih? Ini caranya teman-teman. Caranya adalah, silakan teman-teman yang saat ini sedang mengalami stres, teman-teman bisa mengambil air putih, diminum, kemudian teman-teman setelah meminum air putih, teman-teman bisa melakukan nafas panjang 3-5 kali nafas panjang. Misalnya seperti ini. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, kenapa kok Kak Prima meminta teman-teman untuk meminum air putih dan tarik nafas selama 3-5 kali? Tujuannya adalah untuk menenangkan diri. Ya. Terus kemudian ada lagi nggak Kak cara selain minum air putih sama mengatur nafas 3-5 kali? Ini teman-teman. Teman-teman bisa melakukan hobi yang teman-teman sukai. Misalnya nih, oh aku sukanya bercocok tanam nih. Maka karena aku stres, ya sudahlah, aku mau menanam nih. Lumayan kan, refreshing kayak gitu. Atau misalnya, kak, aku hobinya nonton drakor nih, drama Korea gitu kan. Apalagi kalau lihat cowok-cowok ganteng, cogan-cogan itu kan. Nah, dicoba dulu nonton drakornya. Loh kak, tapi tugasku banyak. Ya sudah, silakan atur waktunya. Ada waktu di mana teman-teman mengerjakan tugas, tapi ada waktu di mana teman-teman itu bisa melakukan refreshing. Nah, bercocok tanam, atau nonton drakor, nonton TV, atau misalnya jalan-jalan. Loh kak, aku mau jalan-jalan tapi ini tuh sedang pandemi. Terus gimana? Ya sudah, karena ini sedang pandemi, maka teman-teman boleh jalan-jalan tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, jangan menyentuh barang secara sembarangan, jangan lupa hand sanitizer. Ketika berjalan-jalan kemudian masuk ke dalam rumah, jangan lupa langsung ganti pakaian, cuci tangan, cuci kaki dan sebagainya. Kemudian ada lagi nih cara untuk mengurangi stres, yaitu olahraga. Atau misalnya, kak aku nggak senang olahraga nih, mungkin teman-teman bisa melakukan aktivitas fisik. Loh, kenapa sih kak kok kita olahraga atau aktivitas itu bisa mengurangi stres? Ya, karena ketika kita berolahraga dan ketika kita melakukan aktivitas fisik, aktivitas tersebut itu dapat mengeluarkan yang namanya hormon dopamin, atau kalau kita itu sering menyebutnya hormon yang bahagia, seperti itu. Jadi kenapa sih kok banyak orang sekarang olahraga sebagainya? Iya, salah satunya karena ketika kita habis berolahraga itu tubuh kita itu semakin lebih bahagia, perasaan kita bahagia, pikiran kita bahagia. Kenapa? Karena ketika kita aktivitas fisik, ketika kita berolahraga, banyak hormon-hormon bahagia yang keluar dari otak kita, kemudian masuk ke dalam tubuh kita, begitu. Terus, apalagi nih Kak Prima? Untuk mengurangi stres, teman-teman bisa, apalagi ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif nih. Hal-hal yang positif misalnya seperti apa? Misalnya nih, teman-teman bisa mengikuti aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan komunitas yang positif. Misalnya ada kegiatan gereja, atau kegiatan RT RW, atau kegiatan kelurahan misalnya, apapun itu yang sekiranya itu positif.
Kayak gitu. Kak, ada nggak sih cara lain? Nah, teman-teman bisa juga ini. Untuk cara menghilangkan stres, teman-teman bisa meditasi, gitu kan? Duduk diam atau memposisikan diri yang paling nyaman. Kemudian teman-teman bisa menyetel musik yang teman-teman sukai. Karena ini stres, maka baiknya teman-teman bisa menggunakan lagu-lagu yang temponya pelan, kayak gitu ya. Atau teman-teman bisa mencoba untuk lagu klasik. Kayak gitu. Cobalah meditasi dan teman-teman bisa melakukan itu setiap bangun atau teman-teman atau teman-teman bisa melakukan meditasi sebelum tidur. Kayak gitu. Dan silakan teman-teman katakan di dalam diri bahwa semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, dan semua akan baik-baik saja. Saya kira bahwa saya dan teman-teman di sini pasti mempunyai permasalahannya masing-masing. Ada yang permasalahannya dengan keluarga, ada yang punya permasalahan ekonomi, kemudian ada yang permasalahan dengan teman-temannya, kayak gitu. Tapi percayalah teman-teman bahwa teman-teman bisa untuk menghadapinya. Saya percaya bahwa teman-teman bisa untuk melewatinya. Saya tahu bahwa ini memang menjadi hal yang tidak mudah. Saya percaya bahwa ini memang susah untuk dilewati. Tapi saya percaya bahwa teman-teman bisa. Apabila teman-teman sudah tidak kuat, maka teman-teman bisa bercerita. Teman-teman bisa untuk mencari seseorang yang sekiranya bisa mendengarkan kisah teman-teman. Begitu. Kak, kira-kira siapa yang aku harus cari? Siapapun itu teman-teman. Teman-teman yang tahu kira-kira siapa-siapa saja yang bisa mendengarkan kisah teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman bisa, maka saya mohon kepada teman-teman tetap bertahanlah akan kondisi apapun. Ketika teman-teman memang sudah tidak kuat, carilah seseorang yang bisa membantu teman-teman yang bisa mendengarkan teman-teman. Ya, saya harap teman-teman juga tidak melakukan aktivitas atau kegiatan yang merusak diri teman-teman. Begitu, ketika sedang mengalami stres, ya, maka tetap bertahanlah dan tetap positif. Saya tahu mungkin ini adalah hal yang tidak menyenangkan, hal yang membuat teman-teman sedih, yang membuat teman-teman menangis setiap hari mungkin. Tapi percayalah semua akan baik-baik saja dan semua akan baik-baik saja. Begitu teman-teman. Cukup ya dari Kak Prima bincang-bincang mengenai stres. Oke. Kalau begitu cukup dari Kak Prima. Dadah.